warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mini riset mengenai analisis faktor penyebab COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Angginai Fitri Rambe, yang kedua Kisnia Samosir, yang ketiga Maria Goreti Perawati Borumanik, yang keempat Miki Marpaung, yang kelima Nurul Fadila, dan yang terakhir Pramita Indriani, yaitu saya sendiri. Masuklah ke bab yang pertama, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Fadila. Kepada Saudari Nurul Fadila, saya persilahkan. Latar belakang. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19. Batuk, bersin, atau berbicara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Penyuluhan mengenai pencegahan COVID-19 pun dilakukan di mana-mana dari tingkat nasional sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, perlu dianalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab COVID-19 di lingkungan tertentu. Contoh terdekatnya adalah lingkungan kelurahan atau pedesaan. Terima kasih kepada Saudari Nurul Fadila. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Miki. Kepada Saudari Miki, saya persilakan. Baiklah, yaitu adapun tujuannya yang pertama, mendeskripsikan hasil analisis mengenai faktor yang menjadi penyebab COVID-19 di lingkungan kelurahan atau desa. Yang kedua, untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah, teknologi dan informasi literasi data. Selanjutnya yaitu, adapun rumusan masalahnya yaitu menganalisis faktor yang penyebab COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Baik, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Miki. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tinjauan pustaka. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan gejala ringan, sedang hingga berat. Virus corona adalah hewan yang ditularkan dari hewan ke manusia. Menurut WHO, penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Menurut Sun et al. 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus dari hewan ke manusia. Ketiga setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah. Menurut Gennaro et al. 2020, coronavirus disease 2019 merupakan virus RNA yang memiliki penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya. Menurut Xu et al. 2020, ada beberapa jenis penyebaran COVID-19 diantaranya sebagai berikut. Droplet COVID-19 ditularkan terutama melalui droplet pernapasan. Saat pasien batuk atau bersin,
Droplet yang mengandung virus dapat terhirup oleh orang yang rentan penularan tanpa gejala infeksi dilaporkan dalam setidaknya 2 kasus dengan riwayat pajanan pada pasien yang berpotensi pra-gejala yang kemudian didiagnosis dengan COVID-19. Virus itu menular ke 3 anggota keluarga sehat lainnya. Penularan fecal to oral pertama kali dilaporkan dalam kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Studi selanjutnya mendeteksi SARS-CoV-2 dalam tinja dan usapan dubur dari pasien COVID-19. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Maria. Kepada Saudari Maria, saya persilahkan. Sekali lagi, kepada Saudari Maria, saya persilakan untuk membacakan slide berikutnya. Metode penelitian. Adapun dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi, di mana peristiwa dan fenomena yang dimaksud di sini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail. Tempat dan waktunya adalah dilaksanakan pada Sabtu 23 Oktober 2021 di rumah masing-masing dengan cara literasi informasi data statistik yang dilakukan pemerintah daerah melalui web resmi penyebaran COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Data penelitian. Dari data yang kami dapat dan telusuri dalam situs web resmi penyebaran COVID-19 Kota Tebing Tinggi, hingga saat ini pada tanggal 23 Oktober 2021 terdapat yang pertama jumlah pasien yang meninggal 23 orang dengan rata-rata per 7 harinya yaitu 35 orang. Yang kedua adalah jumlah pasien yang positif 802 orang. Ketiga adalah jumlah pasien yang sembuh belum terdefinisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Maria. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggi. Kepada Saudari Anggi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai hasil dan pembahasan. Adapun hasil dari penelitian yaitu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara literasi informasi yang dimulai dari statistik yang dilakukan pemerintah daerah melalui web resmi penyebaran COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Analisis faktor penyebab COVID-19 di Kota Tebing Tinggi dengan tujuan mendeskripsikan hasil analisis mengenai faktor yang menjadi penyebab COVID-19 di lingkungan kelurahan atau desa. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara literasi informasi data statistik yang dilakukan pemerintah melalui web resmi penyebaran COVID-19, dapat diketahui bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 terdapat jumlah pasien yang meninggal sebanyak 23 orang dengan rata-rata per 7 harinya yaitu 35 orang. Jumlah pasien yang positif 802 orang, jumlah pasien yang sembuh belum diketahui atau belum terdefinisi. COVID-19 adalah penyakit peradangan paru, gejala yang sering muncul yaitu gejala flu, batuk, nyeri tenggorok, dan nyeri otot, nyeri kepala sampai berkomplikasi berat. Penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet atau partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan saat batuk, bersin, dan berbicara. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Maka dari itu diwajibkan untuk memakai masker untuk mencegah penyebaran droplet. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari coronavirus, yaitu kenakan masker jika ingin bepergian atau keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan gunakan hand sanitizer, dan terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anggi. Slide yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Kisnia. Kepada Saudari Kisnia, saya persilakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal
sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Dari data yang kami dapat dan telusuri dalam situs web resmi penyebaran COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, hingga saat ini pada tanggal 23 Oktober 2021, terdapat jumlah pasien yang meninggal sebanyak 23 orang dengan rata-rata per 7 harinya, yaitu 35 orang. Jumlah pasien yang positif yaitu 802 orang, dan jumlah pasien yang sembuh masih belum terdefinisi. Adapun saran yang dapat kami berikan setelah adanya mini riset ini, kami mengharapkan mahasiswa-mahasiswi tidak hanya dapat memberikan ide atau pemikiran untuk masalah COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, namun juga dapat berkontribusi secara nyata untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Kisnia. Dengan begitu berakhirlah presentasi pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam kata, kami dari kelompok 2 memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.